Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya selalu berdoa buat saudara menikmati segala kebaikan kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Kalau kita bicara mengenai kejujuran, seringkali itu menjadi sebuah hal yang langka. Orang yang jujur, jawaban yang jujur, atau barang-barang yang jujur sebagaimana adanya, seringkali itu sesuatu yang sulit untuk kita jumpai. Kita senang kalau ketemu dengan orang yang jujur, ngobrol juga enak, atau kita mau beli sesuatu dijelaskan dengan jujur, atau kita bekerja sama dengan seseorang, orangnya jujur, jadi lebih terpercaya dan kita yakin dalam bekerja sama. Atau mungkin kitanya juga nih, apakah kita juga tetap jujur ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi di mana ada kesempatan untuk kita tergoda tidak jujur. Nah, ini menjadi perenungan buat setiap kita, bahwa kejujuran itu apa sih yang Alkitab ajarkan sebenarnya. Di dalam Amsal pada pasal 10 ayat 9 dikatakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui, menurut Amsal 10 ayat 9. Ada sebuah kisah sederhana seperti ini. Ada seorang anak kecil, dia menemukan dompet berisi uang di jalan. Anak ini bisa saja mengambilnya karena memang gak ada orang yang tahu juga. Tetapi anak ini memilih untuk menyerahkan dompet itu kepada pihak berwajib, yaitu kepada polisi. Lalu saat ditanya kenapa dia melakukan itu, dia menjawab, karena Tuhan tahu, walaupun tidak ada yang melihat. Dan saudara, kisah kecil ini menggambarkan inti daripada integritas. Kejujuran adalah saat tidak ada orang yang mengawasi, tidak ada siapapun yang mengawasi. Integritas bukan soal pencitraan di depan orang, tetapi tentang siapa kita ketika tidak ada kamera, ketika tidak ada pujian, dan ketika tidak ada yang tepuk tangan. Yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah Tuhan itu melihat yang tidak terlihat. Karena Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 4, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ketika kita memilih untuk jujur, sekalipun mungkin itu merugikan diri sendiri, Tuhan adalah Tuhan yang melihat. Dunia mungkin menilai hasil, tetapi Tuhan menilai hati dan proses. Karena integritas bukan tentang apa yang kita dapatkan, tetapi siapa kita di hadapan Tuhan. Contoh praktisnya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saat di kantor, kita punya kesempatan untuk bisa memanipulasi data sedikit, gak ada yang tahu kok, ya kan? Tapi kita tidak melakukan. Atau mungkin saat kita di rumah, kita bisa saja berbohong kecil dan tidak ada orang yang aware, gak ada orang yang notice gitu loh kalau kita mau bohong-bohong sekecil gitu. Tapi kita memilih tetap melakukan kebenaran, memperkatakan kebenaran. Dan banyak contoh-contoh lain, di kesempatan-kesempatan yang lain, di mana kita diberikan kesempatan untuk mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri, tapi kita memilih untuk tetap melakukan kebenaran. Itulah saat di mana integritas itu diuji. Pelajaran yang kedua adalah integritas itu membawa keamanan. Tadi sudah kita baca di dalam Amsal 10 ayat 9 yang berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Kata aman di dalam teks ini berarti hidup yang tenang tanpa rasa takut, tanpa beban. Karena orang yang hidup jujur itu tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia bisa tidur nyenyak karena hatinya bersih di hadapan Tuhan dan hatinya bersih di hadapan manusia. Sebaliknya nih, kebohongan itu selalu menuntut kebohongan berikutnya. Karena setiap kebohongan harus ditutupi lagi dengan kebohongan dan tutupi lagi dengan kebohongan selanjutnya. Istilahnya, kalau udah bohong, maka dia harus terus berbohong sesuai dengan bohong yang pertama. Artinya kalau bohong, bohonglah yang benar gitu katanya. Bohong yang benar itu gimana gitu ya. Artinya berbohong terus menutupi bohong yang pertama tadi. Dan jujur saja, hidup dalam kebohongan itu melelahkan, sangat-sangat melelahkan. Percayalah, hidup dalam dusta itu capeknya luar biasa. Dan ini menjadi petunjuk. Kita itu didesain defaultnya bukan untuk berdusta. Defaultnya kita itu adalah di dalam kejujuran, sama seperti itu. Integritas mungkin tidak membuat kita menjadi cepat naik jabatan,
cepat mendapat posisi yang enak, cepat mendapatkan pengakuan dan lain sebagainya. Ya, mungkin integritas tidak membuat kita dengan cepat mendapatkan hal-hal yang kebanyakan orang capai. Tapi ingat ini, integritas pasti membuat kita tetap berdiri kokoh, berdiri kuat, menjadi seorang yang tetap tangguh pada saat badai datang menerjang. Tapi tidak dengan orang yang tidak berintegritas. Mereka akan habis oleh sapuan angin dan badai. Pelajaran yang ketiga, Tuhan itu Tuhan yang memuliakan orang yang jujur. Dimuliakan orang yang jujur. Kalau kita baca Kejadian 39, cerita tentang Yusuf. Yusuf itu jujur loh di rumah Potifar. Akibatnya dia masuk penjara sih, dalam kejujurannya dia. Tapi di penjara pun dia tetap jujur. Dan akhirnya dia dipromosikan, naik, menduduki posisi di istana. Bahkan di istana pun dia tetap jujur. Nah mungkin orang lain tidak melihat perjuangannya Yusuf. Gak ada yang melihat. Sama mungkin hari ini saudara berkata, gak ada orang yang melihat kejujuran saya, gak ada orang yang melihat integritas saya dan lain sebagainya. Gak apa-apa. Tetapi dengar baik ini, buat Anda yang melakukan kejujuran, hidup di dalam integritas. Tuhan melihat sebagaimana Yusuf ditinggikan pada waktunya. Hari ini saya mau katakan sama saudara, Tuhan akan meninggikan Anda pada waktunya Tuhan. Tetaplah di dalam posisi Anda hari ini. Tetaplah berintegritas. Makanya siapa yang berintegritas hari ini dengar baik. Memang integritas tidak selalu membuat hidup itu mudah. Tapi Anda yang mendengarkan siaran ini, Anda yang berintegritas, itu akan membuat hidup Anda sangat bernilai tinggi di mata Tuhan. Nah, Tuhan hanya akan meninggikan orang yang punya nilai tinggi. Yang punya nilai tinggi siapa? Ya orang-orang yang hidupnya berintegritas. Siapa yang berintegritas? Anda yang mendengarkan siaran ini. Mari, Anda adalah orangnya. Tuhan mau Anda menjadi orang yang berintegritas. Saya closing. Hidup dengan integritas itu bukanlah pilihan sekali waktu. Oh, waktunya sekarang lagi harus berintegritas karena harinya hari Tuhan atau hari Minggu. Tapi di luar hari itu kita bisa kompromi dan lain sebagainya. Bukan begitu. Integritas itu komitmen setiap hari. Saat nggak ada yang melihat, selalu punya perkataan ini nih, taruh di dalam hati, taruh di dalam pikiran. Walaupun nggak ada yang lihat, Tuhan tetap lihat saya. Dan bagi Tuhan, kejujuran kecil kita hari ini nih, dengar ini. Kejujuran kecil yang kita lakukan hari ini, itu bisa menjadi benih besar dari kepercayaan dan berkat-berkat Tuhan di masa depan. Jadi kalau di masa depan Anda ingin menikmati berkat yang besar, mulailah hari ini dengan kejujuran-kejujuran yang mungkin orang tidak lihat. Karena kitab Amsal berkata, lebih baik miskin tetapi hidup dengan jujur, daripada kaya dengan cara curang. Amsal 28 ayat yang ke-6. So, artinya hari ini, pegang kata-kata ini. Integritas adalah ketika pilihan kita di ruang sunyi, selaras dengan iman kita di ruang terang. Selamat menikmati setiap berkat Tuhan di sepanjang hari ini di dalam integritas. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.